Elizabeth seketika menjadi gugup setelah mendengar jawaban Klein. Tanpa sadar, ia mulai berbicara lebih cepat. Bisakah Anda membantuku meramal alasan pastinya? Akan lebih baik lagi kalau Anda bisa meramal cara untuk menyelesaikannya. Ramalan hanya bisa memberi kita arah umum tentang bagaimana menyelesaikan masalah, dan itu pun akan samar serta penuh simbolisme, membuatnya sulit ditafsirkan dengan benar. Tentu saja, kau cukup beruntung. Aku bukanlah seorang peramal biasa. Aku adalah seorang cendekiawan sejati dalam mistisisme. Klein menyindir pertanyaan gadis itu sebelum berkata dengan hikmat. Karena hal ini berkaitan dengan mimpi, aku akan menyarankan metode ramalan yang serupa. Baik, baik. Elizabeth mengangguk cepat-cepat seperti burung pelatuk lapar. Klein tetap menjaga sikap profesional. Aku perlu kau tidur di sini dan membiarkan mimpi itu muncul. Apakah itu masalah? Tidak masalah, aku percaya padamu. Jawab Elizabeth tanpa ragu sambil menggigit bibirnya. Namun ia segera menambahkan dengan terbata. Tetapi aku tidak bisa menjamin aku akan mendapatkan mimpi itu. Itu hanya sebuah percobaan. Hibur Klein dengan senyum lembut. Ia lalu menunjuk sofa panjang di sisi ruang batu akik merah. Silahkan. Tidak usah, aku akan tidur di sini saja. Elizabeth menggeleng pelan. Ia menyilangkan tangan dan berkata, aku sering tidur seperti ini di sekolah setelah pelajaran ketika merasa lelah. Ia menggunakan lengannya sebagai bantal dan menunduk di tepi meja. Baiklah, anggap saja aku tidak ada di sini. Klein tersenyum sambil mengamati warna aura serta emosi gadis itu, menggunakannya untuk menilai apakah ia sudah tertidur atau belum. Baik. Elizabeth memejamkan mata dan menyembunyikan wajahnya di lengan, berusaha menenangkan napasnya. Klein tak berbicara, ia bersandar di kursi. Ruangan itu mendadak terasa sangat hening. Sebuah keheningan damai, keheningan yang membuat orang seakan lupa akan kegelisahannya. Beberapa saat kemudian, setelah memastikan Elizabeth sudah tertidur, Klein mengeluarkan dari sakunya sebuah keping perak, berbentuk setengah lingkaran. Keping perak itu dipenuhi tulisan Hermes yang sulit dipahami, serta simbol dan angka. Itu adalah jimat mimpi yang berhasil ia buat pagi sebelumnya. Selain itu, ia juga menyelesaikan 2 jimat tidur berbentuk persegi panjang, dan 2 jimat requiem berbentuk segitiga. Perbedaan bentuk itu, untuk memudahkannya mengenali hanya dengan sentuhan ketika dalam pertempuran. Merah. Klein melafalkan kata kuno Hermes dengan suara pelan. Itulah mantra aktivasi yang sudah ia tetapkan. Karena masih ada langkah untuk menyuntikkan spiritualitas, ia tak perlu membuat mantra berbeda. Cukup singkat dan mudah diingat. Mantra misterius itu bergema di ruangan. Klein merasakan jimat mimpi di tangannya menjadi ringan, seolah kehilangan bobotnya sementara. Segera setelah menyuntikkan spiritualitasnya, ia meletakkan jimat itu di meja. Api transparan melompat tanpa suara, menyelimuti jimat lalu berubah menjadi hitam pekat dan tenang. Api hitam itu cepat menyebar, meliputi Elizabeth dan Klein. Klein segera masuk ke dalam kondisi kontemplasi. Dengan spiritualitasnya, ia menatap bola cahaya ilusi di hadapannya. Bola cahaya itu dikelilingi kegelapan tak bertepi, tampak sangat sunyi. Tanpa berani menunda, ia melepaskan spiritualitasnya, menyentuh bola cahaya itu. Hening, pemandangan di sekitarnya mulai bergetar dan berubah, lalu menetap menjadi dataran coklat kekuningan. Dataran itu dipenuhi mayat manusia dan kuda, darah segar, serta senjata berserakan. Elizabeth mengenakan gaun bangsawan dengan renda lapis lengan dan topi jaring. Ia tampak kebingungan sambil menoleh ke sekeliling. Segera ia melihat sosok Klein. Wajahnya menampakkan kejutan sekaligus kegembiraan. Tuan Moretti, kita bertemu lagi. Aku sudah menduga bahwa Klein Moretti di daftar nama itu adalah Anda, ketika Selena dan aku datang untuk meramal. Aku sudah beberapa kali datang lagi, tapi selalu tidak bertemu karena aku ada pelajaran di siang hari. Ketika liburan musim panas aku punya waktu, aku malah diseret orang tuaku berlibur ke kota Lamut. Anda bisa membantuku, bukan? Klein terdiam sejenak mendengar celotehnya. Jadi Elizabeth sudah menduga aku bekerja paruh waktu di klub ramalan dan berusaha mencariku berulang kali. Namun ia tidak tampak abnormal sama sekali. Keterkejutannya memang tulus, menutupi pikiran aslinya. Memang benar, mimpi setiap orang memperlihatkan sisi paling jujur mereka, kecuali aku, The Fool. Saat ia masih berpikir, mimpi Elizabeth berubah. Seorang satria tinggi sekitar 1,9 meter, berjalan mendekat sambil menyeret pedang besar yang menggores tanah. Ksatria itu memakai zirah hitam. Setiap langkahnya menimbulkan suara logam bergesekan.
Dari celah helmnya tampak dua cahaya merah bagaikan api, menatap tajam pada Klein dan Elizabeth. Arwah pendendam. Belum sampai tahap roh jahat. Klein yang berada dalam keadaan spiritual tidak perlu mengaktifkan penglihatan roh. Menurut klasifikasi rahasia dari Gereja Evernight, perasaan dendam dan ketidakadilan yang ditinggalkan arwah adalah yang terlemah dan paling mudah ditangani. Berikutnya adalah bayangan dan arwah gentayangan. Roh jahat adalah yang paling sulit. Yang paling mengerikan, roh jahat tertentu konon sekuat Beyonder tingkat tinggi. Dengan pemikiran itu, Klein melangkah maju, melindungi Elizabeth di belakangnya. Ia kemudian menghentakkan kakinya dan menghancurkan mimpi itu. Banyak cahaya kecil berhamburan seperti kunang-kunang. Spiritualitas Klein kembali ke tubuhnya, matanya menyesuaikan kembali pada kegelapan ruang batu akik merah. Di meja, alat ramalan masih tersusun, sementara jimat mimpi hampir habis terbakar. Klein merasa perih di hati melihatnya. Jimat-jimat dalam domain Dewi Evernight semuanya dibuat dari perak murni, dan itu membuatnya pedih. Menggunakan jimat-jimat ini sama saja membakar uang. Bahkan tanpa menghitung tenaga kerjaku, biaya bahan saja sudah rata-rata 6-8 soli per jimat. Ya, ia sedikit lebih tenang setelah teringat pada para Beyonder Gereja Eternal Blazing Sun. Toh, mereka membakar emas, karena logam yang bersesuaian dengan matahari adalah emas. Elizabeth mengerang pelan, lalu perlahan bangun dan meluruskan tubuhnya. Ia melirik Klein dengan hati-hati lalu bertanya, "Tuan Moretti, apakah ada hasil dari ramalan Anda?" "Ada." Klein mengangguk serius. "Mimpi burukmu seharusnya akan hilang dalam waktu tidak lebih dari seminggu. Aku akan melaporkannya pada kapten dan memintanya mengirim seseorang untuk menanganinya di kota Lamut," pikir Klein. "Benarkah? Hebat sekali. Terima kasih Tuan Moretti." Elizabeth tampak gembira, tapi lalu mengernyit. "Ada apa?" tanya Klein cemas. "Tidak, aku hanya ingat kalau aku harus segera pulang sekarang." Ia perlahan mengeluarkan selembar uang 1 soli yang sudah ia siapkan, meletakkannya di meja, lalu meraih topinya dan berpamitan dengan sedikit ragu. Setelah keluar dari ruang batu akik merah, Elizabeth berjalan menuju tangga di luar pintu. Setelah yakin tak ada yang melihat, ia mengibas-ngibaskan lengannya sambil mengeluh pelan, "Ah, tanganku rasanya kesemutan. Sungguh mati rasa." Di kantor keamanan Blackthorn, dan mengusap keningnya sambil menatap Klein. "Apakah kau tiba-tiba kembali karena mendapati insiden supernatural lagi?" "Hei Kapten, apa-apaan nada meremehkan itu?" Klein berdeham lalu menjawab tegas, "Ya. Kali ini apa masalahnya?" Dan Smith kembali mengusap kening. Klein menyusun kata lalu menjawab, "Ada 2 hal. Pertama, aku menemukan monster Ademi Saul meringkuk di pojokan, gemetaran ketakutan, saat aku membeli bahan untuk jimat di pasar bawah tanah. Ketika mengatakan itu, ia dengan jelas menyiratkan perlunya penggantian biaya bahan. Klein tidak bisa menyebutkan biaya untuk detektif yang ia sewa untuk mencari Dexter Guderian, karena itu melibatkan cerobong merah. Ia sangat menyesal tidak menyewa detektif berbeda. Dan tampaknya gagal menangkap maksud tersiratnya, ia hanya mengangguk. Apa yang terjadi pada Ademi Saul?" Klein menghela napas pelan, lalu menjelaskan. "Ademi Saul bermimpi. Ia bermimpi penuh mayat dan darah. Salah satunya adalah dirinya sendiri, dan itu membuatnya sangat ketakutan." Dan berpikir sejenak sebelum perlahan bertanya, "Sebagai seorang peramal, menurutmu apa artinya?" "Sebuah bencana. Bencana yang meliputi wilayah luas. Tapi aku tidak punya informasi lain selain itu. Lagi pula, tidak semua hal dalam mimpi Ademi Saul memiliki makna simbolis," jawab Klein hati-hati. "Aku akan melaporkannya ke Katedral Agung dan melihat tanggapan mereka." Dan menggeleng dan berkata dengan nada merendah, "Ini bukan bidang keahlianku." Klein juga tak punya ide lain. Ia mengalihkan pembicaraan, menceritakan tentang gangguan arwah yang dialami Elizabeth. "Kota Lamut. Apakah gadis itu seorang penganut Sang Dewi?" tanya Dan. Klein mengangguk mantap. "Kalau begitu seharusnya tak ada masalah. Mari kita berangkat ke Kota Lamut sekarang, dan sekalian makan malam di sana. Oh, bawa Frey juga. Kemampuannya pasti berguna jika insiden ini melibatkan mayat dan roh." Dan memijat pelipisnya, berusaha keras mengingat apakah ada yang terlupa. Jika Elizabeth bukan penganut Dewi Evernight, maka mereka harus menyerahkannya ke Mandated Punishers atau Machinery Hive Mind sesuai imannya. Jika ia tidak beriman pada salah satu dari 3 gereja besar, maka ia akan diserahkan pada Machinery Hive Mind, yang bertanggung jawab atas wilayah pinggiran.
Klein tetap diam. Ia menunggu beberapa saat hingga akhirnya, dan menambahkan, juga, kita ada 3 orang dalam misi ini. Kita bisa meminta untuk menggunakan artefak tersegel 30782. 30782? Setelah sesaat, Klein teringat bahwa artefak tersegel itu disebut lambang suci matahari yang bermutasi. Pengaruh Beyonder dari lambang suci ini bisa bertahan lama. Ia mampu terus-menerus menyucikan mayat maupun roh dalam radius 15 meter. Namun kelemahannya adalah menyucikan jiwa manusia biasa sekaligus. Data penelitian menunjukkan, jika manusia biasa berada di radiusnya selama 1 jam, ia akan menjadi dungu yang hanya tahu soal memuja matahari. Batas waktu bagi seorang Beyonder adalah 6 jam. Sedangkan untuk roh dan mayat, mereka akan lenyap kurang dari 1 menit. Ternyata Kapten masih ingat kode artefak tersegel ini. Sial, aku merasa ingatanku lebih buruk darinya. Klein tiba-tiba tertegun, hampir ingin membentur kepala sendiri. Dan Smith bersandar dan menatap Klein dengan mata abu-abu yang dalam. Kau pergi lagi ke klub ramalan hari ini? Apakah kau merasakan perubahan dalam 2 hari terakhir? Kapten, itulah pertanyaan yang memang ingin saya dengar dari Anda. Klein mengangguk serius. Aku merasa jauh lebih baik. Aku bahkan percaya sekarang bisa lolos ujian katedral suci. Itu semacam perasaan dan keyakinan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Menyadari jawabannya, terdengar agak samar, ia menambahkan, mungkin memang nama ramuan itu sangat penting. Ketika aku dengan ketat mengikuti prinsip Seer yang kusimpulkan dan berperan sebagai peramal, segalanya menjadi sempurna dan mudah. Ya, kini aku bisa mengaktifkan penglihatan roh dengan cara yang jauh lebih tidak mencolok. Dan sedikit mengernyit, cahaya di matanya menyatu seakan merenung dalam-dalam, lalu bergumam, nama ramuan. Sekitar 10 detik kemudian, ia kembali menatap Klein. Apakah kau perlu pulang dan memberitahu keluargamu terlebih dahulu? Hari Minggu adalah hari kedua setelah giliranmu di gerbang Canis. Seharusnya kau beristirahat. Mengingat Elizabeth adalah sahabat adiknya, dan ia sudah berjanji akan menyelesaikan masalah itu dalam sepekan, Klein menjawab tanpa ragu, kita tidak perlu membuang waktu. Setelah berangkat, cukup minta kereta berbelok lewat jalan Daffodil. Baiklah. Panggil Fry. Sementara itu, aku akan mengisi formulir untuk meminjam artefak tersegel 30782. Dan menunjuk ruang istirahat di seberang. Frey adalah seorang corpse collector, bukan sleepless, jadi ia tak punya energi berlimpah. Jika ada waktu luang, biasanya ia tidur. Mengisi formulir sendiri, menyetujui sendiri, mengambil sendiri. Kapten, sistem manajemen kita ini memang cacat. Klein mengeluh dalam hati sebelum mengambil topi dan keluar dari kantor, dan untuk mengetuk pintu di seberang. Setelah Klein mengetuk 3 kali, Frey membuka pintu dengan ekspresi heran yang jelas. Ada apa? Karena baru saja tidur, rambutnya berantakan, kemejanya pun kusut. Aura dingin dan suramnya agak memudar. Namun, tetap saja ia masih terlihat seperti mayat yang baru bangkit dari peti mati. Klein menahan senyum, dan menjawab serius. Ada kasus yang melibatkan hantu gentayangan. Kapten membutuhkan bantuanmu. Baik. Frey secara refleks merapikan rambutnya, kembali ke sosok dingin yang membuat orang hidup enggan mendekat. Setelah merapikan diri, keduanya menunggu di ruang tamu. Suasana seakan menghangat 7-8 menit kemudian, seolah terkena sinar matahari. Lalu mereka melihat Dan Smith berjalan sambil membawa sebuah lencana kuno sebesar setengah telapak tangan. Lencana itu berkilau emas gelap, diukir dengan lambang matahari serta garis-garis yang menjulur ke tepi. Itulah artefak tersegel 30782 dari Republik Intis, bernama asli lambang suci matahari yang bermutasi atau mutated Sun Sacred Emblem. Republik Intis adalah negeri yang dahulu diubah Rosel dari kekaisaran menjadi republik, lalu kembali ke kekaisaran, sebelum akhirnya mantap menjadi republik. Terletak di pesisir barat benua utara, berbatasan dengan kerajaan Loen melalui Mid-Seashires, pegunungan Hornacis, dan sebagainya. Sejak Intis berdiri, Gereja Eternal Blazing Sun menekan Gereja God of Craftsmanship yang kemudian dikenal sebagai Gereja God of Steam and Machinery. Karena menjadi agama utama, negara itu juga disebut Kerajaan Matahari. Mari berangkat. Fry, kau yang mengemudi. Sesar tak bisa terlalu lama bertahan dengan penyucian dari lambang suci. Dan mengingatkan tenang. Caesar Francis adalah pegawai bagian logistik sekaligus sopir mereka, tapi ia orang biasa. Ia tak boleh berada dalam jarak 15 meter dari artefak tersegel itu lebih dari 1 jam.
Sedangkan perjalanan dari Jalan Zutland ke Kota Lamut saja butuh setidaknya 2,5 jam, belum termasuk singgah ke Jalan Daffodil. Baik. Frey tak membantah, hanya memastikan barang bawaannya lengkap. Saat cahaya matahari senja menyinari puncak katedral kota, kereta Nighthawks tiba di Lamut. Kota itu terletak di barat Laut Tingen. Banyak bangunannya masih bergaya sebelum zaman uap. Hampir tak ada pabrik, dan desa-desa di sekitarnya hidup dari perdagangan. Setelah turun, Dan menunjuk salon rambut di seberang. Aku tadi bertanya pada warga. Dari sini hanya butuh 15 menit jalan kaki menuju reruntuhan kastil di gunung. Katanya milik seorang bangsawan pada zaman keempat. Tapi tak ada yang tahu apa yang terjadi kemudian. Tentu saja, kisah itu hanya mitos lokal. Baik, mari segera kita urus hantu itu sebelum langit gelap. Setelah itu, kita bisa bergiliran menjaga 30782 agar jauh dari warga. Sejak Dan mengambil lambang suci itu, sudah 3 jam berlalu. Itu hampir mencapai batas seorang Beyonder. Sebentar lagi mereka butuh bergantian untuk memulihkan diri. Oke, Frey menjawab singkat. Aku juga tak keberatan, tambah Klein sambil meraba jampi tidur dan jampi requiem di saku. 3 Nighthawks dengan mantel hitam tipis berjalan menanjak. Jalan setapak dipenuhi semak, namun cukup lebar untuk 2 kereta berpapasan. Tak lama, mereka melihat tembok luar kastil yang runtuh. Bagian yang masih berdiri dipenuhi tanaman merambat. Semakin dekat, Klein merasakan hawa dingin menusuk hingga bulu kuduk berdiri. Memang ada hantu? Frey berkata datar menatap kastil. Dan melirik Klein, lalu tertawa kecil. Jangan khawatir, kita punya 30782 dan Frey. Hantu itu takkan jadi masalah besar. Ia memegang revolver khusus di satu tangan dan lambang suci di tangan lain, lalu melangkah masuk. Klein mengikutinya erat, siap menembak, mengayunkan tongkat, atau menggunakan jampi. Begitu Dan berjarak 5 meter dari kastil, angin dingin meraung memilukan, seakan menolak tamu tak diundang. Namun mereka tak berhenti. Kehangatan suci perlahan menyingkirkan hawa dingin dan merebut kembali bagian depan kastil. Mereka mendaki tumpukan batu, menembus pintu utama yang sudah runtuh, masuk ke aula penuh pilar roboh dan lumut. Jendela sempit di atas dinding membuat dalamnya suram. Itu memang ciri bangunan akhir zaman keempat dan awal zaman kelima. Klein menilai refleks, lalu mengaktifkan penglihatan roh. Saat itu juga terdengar raungan menusuk. Asap hitam pekat menyelimuti ruangan, menolak cahaya hangat. Dari kabut, muncul sosok tinggi, berbaju zirah hitam penuh, membawa pedang besar. Itu sama persis dengan yang Klein lihat dalam mimpi Elizabeth. 2 cahaya merah menyala seperti api tampak dari celah helmnya, dingin sekaligus marah menatap mereka. Kalian mengganggu tidurku? Bayar dengan daging dan darah kalian, teriaknya sambil menebas Dan. Dan mundur cepat, mengangkat pistol dan melepaskan tembakan. Klang. Peluru perak pemburu iblis tak mampu menembus baju zirah ilusif, hanya memantul nyaring. Klein dan Frey segera berpencar. Klein menembak ke arah mata merah, sementara Frey menatap hantu dengan mata putih keabu-abuannya. Kesatria berzirah meraung, melangkah besar, lalu mengayunkan pedang mendatar. Bam! Pedang tak melukai Dan, tetapi menghantamnya hingga terlempar ke dinding, memuntahkan darah segar. Dengan dentuman keras, lambang suci terjatuh. Hantu itu cepat menendangnya keluar hingga lebih dari 15 meter. Klein kaget dan gugup. Ia menembak lagi, tapi hanya percikan muncul di helm tanpa hasil. Sarung tangan kanan. Frey berteriak, nada panik tak seperti biasanya. Ia juga menembak, dan Klein refleks ikut menembak ke arah yang sama. Tapi hantu itu menangkis dengan pedangnya. Bam! Ia berlari menubruk Klein hingga terpental. Klein seolah melihat dadanya remuk, darah muncrat, namun anehnya tak merasa sakit. Ia tersentak sadar, jatuh berguling, lalu berteriak. Sekejap kemudian, kastil, hantu, pilar roboh, semua hancur jadi kabut hitam. Perbedaannya, Dan berdiri dengan mata abu-abu pekat, kedua tangannya terkepal. Ternyata semua hanya mimpi. Kapten menyeretku, Frey dan hantu itu, ke dalam mimpinya. Tapi aku istimewa, bisa tetap sadar. Klein sadar ia masih berdiri di samping Dan, tak terluka sedikit pun. Saat hantu hendak menebas lagi, Dan berkata tenang. Sudah lebih dari semenit. Hantu itu terdiam, lalu menjerit. Tubuhnya mengepulkan uap hitam, seolah baru dijatuhi hukuman mati. Setiap roh atau mayat hidup yang belum menjadi roh jahat, memang tak bisa bertahan lebih dari semenit dalam radius 15 meter dari lambang suci. Gila,
Kapten keren sekali. Klein hampir bersorak. Dan hanya menggunakan kemampuan mimpinya untuk mengulur waktu. Dalam hangat suci, uap hitam lenyap, hawa dingin sirna. Perlahan, kesatria itu menjadi transparan lalu hilang. Klang. Sebuah sarung tangan hitam jatuh ke lantai. Permukaannya tertutup es putih. Klein hendak minta izin untuk mengambil jarahan, tapi tiba-tiba spiritualitasnya terusik. Dari dekat tangga menuju ruang makan, muncul rasa sedih dan najis yang kuat, seakan memanggilnya.